Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 4.4, yaitu Teorema Dasar Kalkulus 2. Diharapkan setelah pembelajaran ini, teman-teman dapat menggunakan Teorema Kalkulus kedua untuk menghitung integral tentu, kemudian dapat menggunakan metode substitusi dalam menghitung integral tentu. Nah, sekarang kita lihat dulu apa isi dari Teorema Dasar Kalkulus 2. Nah, di sini jika F kontinu dan mempunyai anti turunan, ditulis sebagai F besar, pada selang tertutup A, B, maka integral dari A sampai B fx dx itu akan sama dengan F besar B dikurang dengan F besar dari A. Jadi, integral dari fx itu akan sama dengan anti turunannya, kemudian anti turunan tersebut disubstitusikanlah batas A dan B-nya, di mana kalau integral dari A sampai B, maka untuk mensubstitusikan, disubstitusikan dulu B, lalu baru A ya. Nah, di sini ada catatan, teorema ini mengaitkan integral tak tentu dengan integral tentu. Jadi kalau di integral tak tentu kemarin tidak ada batasnya ya, tidak ada A dan B-nya, jadi langsung disubstitusi, langsung fx dx saja, tidak ada mensubstitusikan ke anti turunan nilai A dan B-nya. Kemudian notasi fx dari B kurang A biasanya digunakan untuk menyatakan B kurang A. Jadi sebenarnya sebelum disubstitusikan seperti ini, hasil integral itu bisa kita tuliskan sebagai F besar X, B, A, seperti ini. Ini artinya nanti substitusi, sehingga didapatlah FB kurang FA, seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kontinu mempunyai anti turunan bahwa f besar x sama dengan x pangkat 4/4. Nah, jadi di sini sudah diberitahu apa f besarnya, sehingga kita bisa menulis integral. Di sini sudah dikasih tahu bahwa selang 1 sampai 2. Berarti di sini batasnya dari 1 sampai 2, yang mana fx-nya itu adalah x pangkat 3, otomatis ini ditulis sebagai dx ya, karena dia mengandung x. Kalau di sini u, maka di sini akan u, kalau di sini t, di sini maka akan dt ya. Nah, sehingga menurut teorema tadi adalah f besar ya, f besar dari x. Berarti ini akan menjadi x pangkat 4/4. Ini lalu bisa kita tuliskan 2, 1 sampai 2 seperti ini. Nah, ini hasilnya berarti tinggal kita substitusi 2 pangkat 4/4 dikurang ya, tadi FB kurang FA ya. Berarti di sini 1 pangkat 4/4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 ya. Sampai 4 kali 16/4 dikurang dengan 1 pangkat 4, 1/4. Sehingga hasilnya adalah 15/4. Jadi fungsi ini kebetulan di sini dia memberikan anti turunannya. Jika tidak diberikan anti turunan, teman-teman juga bisa menghitung ya. Sesuai dengan rumus kemarin, 1/n tambah 1 dikali dengan x pangkat n tambah 1 ya. Nah, atau lebih umumnya seperti ini. Jika untuk R tidak sama dengan 1, fungsi fx sama dengan x pangkat R. Nah, dia berpangkat R, kontinu, mempunyai anti turunan adalah fx sama dengan x tambah 1, x pangkat R tambah 1 dibagi dengan R tambah 1 ya, pada selang AB. Maka itu bisa kita tuliskan, nah selangnya kan AB, berarti dari A sampai B, dengan X-nya itu adalah, fx-nya itu adalah X pangkat R, berarti di sini dx ya. Maka anti turunannya adalah, ya boleh ditulis 1 per, atau boleh langsung kita tulis X pangkat R tambah 1, pangkatnya akan bertambah 1 ya, dibagi dengan R tambah 1, seperti ini. Kemudian kita substitusi selangnya di sini dari A sampai B. Maka nilainya ini menjadi, substitusikan X dengan B, berarti B pangkat R tambah 1 dibagi dengan R tambah 1 dikurang, lalu FA ya. FA berarti X-nya diganti dengan A. A pangkat R tambah 1 dibagi dengan R tambah 1. Jadi inilah hasilnya saat X pangkat R diintegralkan pada selang A, B. Kemudian ada metode substitusi. Metode substitusi ini digunakan jika suatu fungsi mengandung fungsi lagi.
Jadi seperti ini contohnya, integral dari 0 sampai 4 X kuadrat tambah X dikali dengan 2X tambah 1. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, di sini kita bisa memisalkannya atau membuat pemisalan dengan U. Seperti biasa, berarti ini bisa kita misalkan dulu bahwa U-nya itu adalah yang sini ya. Berarti di sini U-nya adalah X kuadrat tambah X. Otomatis di sini ada DU, DU-nya adalah 2X dx ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini tadi kita misalkan U. Nah, 2X tambah 1 ya, turunan dari X. Berarti 2X tambah 1. Di sini harusnya ada 1 ya. Nah, ini bisa kita misalkan tadi sebagai DU. Maka untuk menyelesaikan ini, kita buat saja dia dalam bentuk integral tak tentu dulu. Berarti integral dari U pangkat setengah ya. Karena akar itu pangkat setengah, kemudian ini adalah DU. Berarti seperti biasa, pangkatnya berarti ini menjadi 1 per ya, 1 per integralnya setengah tambah 1, setengah tambah 1, 3/2 ya. Jadi di sini 3/2, kemudian otomatis U menjadi pangkat 3/2 ya, karena tadi setengah tambah 1, 3/2 tambah C, seperti ini. Nah, setelah kita dapat bentuk integral ini, maka kita bisa mengganti nilai si U tadi. Berarti 3/2, 1/3/2, maka bisa kita balik menjadi 2/3. U-nya bisa diganti lagi menjadi X kuadrat ditambah X pangkat 3/2 tambah C. Nah, jika kita sudah tahu ini nilainya, berarti ini sudah bisa kita selesaikan soal di atas tadi. Berarti kita bisa lanjut ya. Mungkin bisa saya tulis di sini saja supaya lebih jelas. Sorry. Nah, di sini bisa saya tulis integral dari 0 sampai 4 akar dari X kuadrat tambah X dikali dengan 2X tambah 1 dx itu akan sama hasilnya dengan integral dari 0 sampai eraser. Ini diabaikan saja tanda integralnya. Berarti kita bisa mengganti dengan 2/3, kemudian X pangkat 2 ditambah X pangkat 3/2. Disubstitusikan batasnya itu adalah 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Atau di sini saya tulis di bawah saja ya. Berarti ini kita bisa tulis 2/3 X pangkat 2 tambah X pangkat 3/2. Kemudian kita substitusikan batasnya dari 0 sampai 4. Nah, kalau sudah seperti ini, C-nya boleh hilang. Jadi boleh tidak dituliskan. Berarti di sini kita tinggal ganti X dengan 4. 4 pangkat 2 tambah 4 ya. Kemudian bisa mensubstitusikan 0. Sebenarnya 0 itu kalaupun tidak disubstitusikan, ini kita bisa tahu ya, sebenarnya itu adalah hasilnya 0. Karena 0 kuadrat tambah 0 adalah 0. Berarti di sini 2/3. 4 kuadrat, 16 tambah 4, 20 ya. Kurang 0 tetap 20. Sehingga, di sini harusnya ada 3/2 ya. 3/2, jadi di sini adalah 3/2. Jadi kita tahu bahwa hasilnya adalah 2/3 dikali 20
pangkat 3/2. Atau kalau mau ditulis dalam akar, dia menjadi 2/3 akar 20 pangkat 3. Jadi inilah hasil dari substitusinya. Kemudian di sini ada soal lagi, masih tentang metode substitusi tadi ya. Di sini hitunglah integral dari 0 sampai pi per 4 sin pangkat 3 2x cos 2x dx. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan aturan yang sama, yaitu memisalkan ini sebagai u ya. Dan ini nanti bisa kita misalkan sebagai du. Misalkan di sini u-nya adalah sin 2x, maka du-nya adalah 2 sin, du itu turunan ya, sin 2x. Turunan dari sin 2x adalah cos ya, berarti di sini 2 cos 2x dx. Nah, yang jadi masalah di sini hanya ada cos 2x dx, tapi di sini ada 2-nya. Otomatis kita harus merubah setengah, du itu akan sama dengan cos 2x dx. Sehingga yang ini tadi bisa kita misalkan, kita buat dalam integral tak tentu saja dulu, maka sin 2x itu adalah u, maka di sini akan menjadi ini akan menjadi u pangkat 3 ya, karena di sini sinnya pangkat 3. Berarti di sini u pangkat 3 ya. Kemudian dikali dengan yang nilai ini tadi semua adalah setengah du. Maka ini bisa menjadi integral ya. Setengahnya bisa ke depan. Berarti setengah u pangkat 3 du. Di sini menjadi setengah. Nah, turunan dari pangkat 3 berarti ini menjadi 1/4 u pangkat 4 ditambah c. Maka u-nya sudah bisa kita ganti ya. Ini menjadi 1/8. U-nya adalah sin 2x, dia u-nya pangkat 4. Berarti di ini, sehingga ini bisa kita tulis sebagai sin pangkat 4 2x per 8 tambah c. Ini adalah nilai dari integral tak tentunya. Sekarang untuk mencari nilai integral tentunya, maka kita tinggal substitusikan. Berarti integral dari 0 pi per 4 sin pangkat 3 2x kali cos 2x dx itu akan sama dengan nilainya ini. Sin pangkat 4 2x per 8 dengan mensubstitusikan batasnya tadi adalah pi per 4 sampai 0. Berarti x-nya kita ganti dengan pi per 4 dan 0. Di sin 4, 2 kali pi per 4 dibagi 8 dikurang dengan sin pangkat 4, 2 kali 0 per 8. Maka di sini menjadi sin pangkat 4, 2 pi per 4, berarti 2 kali 180 bagi 4, berarti 90 ya. Berarti menjadi sudut 90, dikurang dengan sin 0, ini ada per 8 ya. Sin 90 adalah 1 ya, berarti 1/8, sin 0 adalah 0/8, sehingga hasilnya adalah 1/8. Ya, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada catatan secara umum dengan melakukan substitusi peubah u sama dengan gx dan du sama dengan g aksen x, maka untuk integral tentunya tinggal kita tulis sebagai integral f u du, seperti yang kita kerjakan tadi. Kemudian kalau misalnya dia punya batas seperti ini, berarti tinggal disubstitusikan nilai dari a dan b-nya. Sehingga bentuknya bisa menjadi seperti ini. Jika f besar adalah antiturunan dari f, maka integral dari a sampai b, f gx dikali g aksen x dx itu akan sama dengan integral dari ga sampai gb fu du, sehingga hasilnya adalah fgb dikurang fga. Oke, diharapkan dari contoh-contoh soal tadi, teman-teman bisa menggunakan teorema kalkulus 2 tadi untuk menghitung integral, dan juga bisa menggunakan metode substitusi tadi untuk menghitung integral juga, integral tentu pastinya ya. Oke, setelah teman-teman memahami yang tadi, saya harapkan bisa menjawab atau mengerjakan latihan-latihan yang ada di slide ini. Oke, selamat mengerjakan, terima kasih.